Hai Mas dan calon orang tua panitia, selamat datang di Sayur Laut Cherry. Nah, hari ini kita akan membahas perlengkapan-perlengkapan bayi yang sangat penting dan yang paling utama apa saja nih, karena banyak ibu yang tidak tahu apa-apa saja perlengkapan bayi. Iya, kan seringkali nih ibu-ibu muda atau ibu-ibu baru yang masih bingung kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk perlengkapan persiapan yang dibutuhkan sebelum lahiran. Jadi kita akan membahas satu persatu. Wow, mulai dari mana nih Kak Nisa kita? Nah, kita akan membahas yang paling utama untuk perlengkapan bayi itu yang pertama perlengkapan untuk pakaiannya, perlengkapan mandinya, terus perlengkapan tidur dan perlengkapan tambahan. Jadi kita akan membahas empat hal ini ya. Yang paling pertama itu kita akan membahas perlengkapan pakaian. Perlengkapan pakaian sendiri untuk keperluan baby itu. Jadi jangan salah kan. Perlengkapan pakaian itu bukan cuma 3 macam, lengan pendek, baju panjang, lengan panjang, atau lengan Kelsey, banyak. Sekarang pakaian itu sudah variatif banget untuk baby. Jadi saya akan sebutkan satu-satu. Yang paling penting tuh untuk pakaian lengan pendek dan celana pendek ya. Satu setelan lengan pendek, setelan lengan panjang, setelan lengan Kelsey, dan jumper dan piyama dan sleeve. Oh, berarti tinggal ibu-ibu saja nih yang pintar-pintar untuk memilih pakaian-pakaian apa saja yang dibutuhkan. Iya. Selain itu saya juga saya sudah mempersiapkan list-listnya kira-kira apa. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, sehabis pakaian, apalagi nih yang dibutuhkan celana tentu saja. Kadang-kadang kan untuk bayi baru lahir tuh harus sering-sering ganti baju, ganti celana kan. Kan kulitnya sensitif banget. Iya, jadi kita harus memperhatikan pakaiannya. Jadi celana juga bukan cuma celana pendek dan celana panjang, ada juga celana kacamata dan celana tutup kaki. Modern banget ya Iya, Kak Nisa. dan variatif banget. Jadi jangan sampai terlewat. Ini pintar-pintar mam aja nih memilih apa yang dibutuhkan yang paling penting aja. Terus kita ke perlengkapan mandinya. Nah, untuk perlengkapan mandi sendiri yang paling utama yang harus disiapkan apa kira-kira? Pastinya baskom dong. Nah, iya, baskom mandi. Baskom mandi juga sekarang sudah variatif loh kayak sudah ada yang namanya baskom lipat. Baskom lipat itu sendiri tuh udah fleksibel banget. Sekarang tuh ibu-ibu baru, ibu muda lebih banyak cari yang baskom lipat karena lebih fleksibel. Gak bakal tempat banyak, mudah dibawa kemana-mana juga. Dan selain itu pinggirannya juga udah silikon, jadi lebih safety untuk anak. Lebih aman juga untuk anak. Iya. Selain itu kadang-kadang ibu baru kan masih agak ragu atau agak takut memandikan bayinya. Ada juga hadir bantalannya atau penyangganya biar anaknya nggak kelelep di air. Sudah ada penyangga, sudah imbun. Selain itu Kak Eput, ada pilihan lain loh untuk kalau nggak mau menggunakan baskom mandi. Apa tuh Mas? Ada baby better namanya. Itu semacam kursi lipat yang sudah disesuaikan. Pokoknya babynya tuh sudah nyaman untuk bayi newborn. 0 bulan sudah boleh menggunakannya. Jadi anak udah nggak kelelep di air kayak susah diguyur. Ya, biasa kan ada ibu-ibu yang takut, apalagi anak baru lahir. Kan biasa ada ibu-ibu ya yang takut memandikan anaknya di baskom, takutnya jatuh. Iya. Jadi bisa pakai itu ya? Iya, Itu. bisa. Jadi pilihan juga udah banyak. Jadi jangan salah ya. Dicatat mam yang penting-penting yang kita Siapa tahu ibu-ibu muda ini lupa. Jadi Iya, catat. Nah, selain itu, tadi juga di pakaian lain ini ada yang kelewat nih. Yang paling penting itu sarung tangan, sarung kaki, dan iya, betul beserta banget. topi.
Iya, jadi jangan sampai biasa dibutuhkan nih kalau ketika bayi keluar dari rumah sakit atau bayi pas kalian jalan kan masih agak rewel, kadang ngecakkan mukanya Apalagi sendiri. buku bayi itu yang Iya, kalau baru lahir panjang dan panjang-panjang. tajam, jadi jangan sampai ya. Jadi boleh menggunakan sarung tangan dan sarung kaki serta topi. Karena kondisi cuaca juga kan kadang-kadang tuh nggak menentu. Kadang panas banget, dingin banget. Nah, topi juga membantu. Habis itu perlengkapan mandi setelah baskom apa lagi? Nah, pelak bayi. Pelak bayi itu biasanya tuh dari karet kan. Pelak bayi itu alas kencing ya. Dia biasanya tuh bahannya tuh terbuat dari karet yang fleksibel. Nah, jangan salah, pelak juga itu sudah ada dua macam. Sudah ada yang modelan kain yang waterproof loh, kayak Oh, sudah ada yang kainnya. iya, jadi udah banyak pilihan. Jadi terserah Mang aja nih, baik-baik bagaimana memilih nih. Ya, tinggal ibu-ibu saja nih yang memilih yang bagusnya bagaimana dan amannya bagaimana. Iya. Betul sekali karena sudah sangat banyak sekali ya perlengkapan-perlengkapan bayi yang sangat modern begitu. Iya, sudah banyak dan variatif tentu saja. Terus selain itu, apalagi ya keperluan medis ya tentu saja handuk bayi dong. Jadi untuk keperluan handuk bayi itu kita sarankan menggunakan bahan dari microfiber yang bergerak air dan ringan dan lembut tentu saja. Karena kan kulit bayi dan kulit orang dewasa jauh bedanya kan. Untuk kulit bayi kan bayi baru kan masih tipis. Jadi untuk pemilihan handuk juga harus pintar-pintar ya. Jadi jangan pilih yang teksturnya kasar, yang lembut dan bergerak dan ringan. Iya. Terus bisa. Sekarang Terus apa aja nih perlengkapan-perlengkapan mandi yang sangat penting mungkin karena saya yakin banyak di luar sana ibu-ibu muda yang belum tahu. tentu aja setelah kita membahas baskom mandi, waswa, handuk, nah yang paling pertama dan yang semua orang butuhkan pasti sabun mandi dan sampo. Jadi untuk sabun mandi dan sampo kan pintar-pintarnya mama aja nih mencari produk yang jelas aman untuk bayi yang pH-nya balance ya untuk kulit bayi ya, atau yang menyesuaikan dengan kondisi iklim di Indonesia juga. Jadi sudah banyak kok produk untuk perlengkapan mandi yang lagi booming banget juga sekarang, banyak produk. Jadi pintar-pintarnya Mang aja untuk mencari tahu kira-kira produk yang paling cocok, karena bayi juga lahir tuh kondisi kulitnya nggak semua sama, ada yang sensitif ada yang normal. Jadi pintar-pintarnya Mang aja untuk mencari tahu ya. Terus kan Nisa, sudah banyak sekali juga skincare yang menggunakan bahan-bahan yang organik alami. Iya, sudah banyak yang sudah alami, aman, formulasi khusus Jadi untuk tinggal baby. ibunya aja nih yang memilih yang terbaik untuk bayinya. Iya, dan berapa Iya, pastinya. sesudah itu sabun dan sampo. Bayi juga ada skincare-nya loh, Mam. Nah, bayi juga sekarang sudah ada baby cream, face cream, body lotion. Kadang udah nggak disarankan untuk menggunakan bedak tabur. Jadi untuk perawatan kulit bayi juga itu ada banyak macam. Mulai dari soothing creamnya, roasting lotionnya, face creamnya, parfumnya juga ada. Jadi pintar-pintar Bang aja mencari produk yang terbaik untuk babynya. Sudah banyak sekali sih ya Iya. skincare-nya juga. Terus Kanisa kan bilang tadi sudah jarang ya ibu-ibu menggunakan bedak tabur. Iya. Kira-kira kenapa? Jadi kira-kira kenapa sih bedak tabur sudah nggak disarankan untuk digunakan? Karena partikel dari bedak tabur itu kan udah halus banget, jadi gampang mengepul di udara. Jangan sampai babynya tuh menghirup dan membuat baby mengalami gangguan pernapasan. Jadi udah nggak disarankan. Jadi pilihannya sekarang sudah ada body lotion.
Body lotion juga udah ada 2 macam, untuk kulit sensitif atau normal yang kayak syuting cream kan, buat baby yang ketika lahir mungkin kena iritasi atau kemerah-merahan atau dia keringat ada atau kena syuting efek lah namanya kan. Nah, sudah banyak pilihan nih bang. Jadi pintar-pintarnya bang aja untuk mencari tahu. Nah, salah satunya untuk mencari tahu boleh disimak videonya sampai selesai. Betul sekali. Ya, sudah ada face cream juga yang teksturnya Ringan, ada penyerap, nggak membuat risih pokoknya untuk bayi. Untuk menyehatkan regenerasi kulit cocok. Sudah banyak pokoknya. Oke, kita sudah bahas skincare bayi. Nah, sekarang apalagi perlengkapan bayi yang sangat diperlukan? Nah, penghangat dong. Buat badan pasca habis mandi kan. Ada yang namanya baby oil, telonnya, minyak kayu putih, itu juga sangat penting. Calming juga. Sekarang kan kadang-kadang tuh anak tuh mengalami kembung kan. Dan udah nggak disarankan juga untuk menggunakan Bonita Baby. Nah, calming juga hadir untuk memberikan sensasi nyaman di perut pada baby ya. Jadi untuk keperluan untuk menghangatkan tubuh juga sudah banyak macam pokoknya. Jadi pintar-pintarnya mang aja untuk cari tahu. Iya, karena sudah banyak banget skincare, tinggal kita sharing-sharing aja di Google, cari tahu apa sih yang dibutuhkan bayi kita. Oh iya. Selain itu apa aja kan? Selain itu sudah dari perlengkapan mandi nih. Sehabis mandi menggunakan pakaian. Jadi pakaiannya juga jangan habis beli langsung digunakan ke bayi ya mam. Jangan, harus dicuci juga. Sekarang juga sudah hadir deterjen untuk mencuci bajunya. Khusus untuk bayi kan? Khusus untuk bayi yang tanpa SLS ya, jadi aman tanpa deterjen dan pewangi. Jadi banyak pilihan. Lengkap banget Iya. ya. Apalagi untuk anak baru, untuk orang tua baru yang mau memberikan kasih dan cintanya sepenuh hati untuk anak. Nah, jangan salah pilih produk, jangan. Harus pintar-pintar untuk mencari tahu. Sesudah itu, nah selain itu perlengkapan yang penting lagi nih, ada pampers. Sekarang orang tua tuh nggak perlu cuci loyang lagi, cuci celana lagi karena mungkin anaknya pipis lah, buang air karena sudah ada sudah ada pampers man. Sekarang pampers itu udah formulasi U, jadi buat baby yang tali pusatnya belum jatuh sudah boleh pakai pampers karena formulasi U kan, jadi nggak kegencet untuk tali pusatnya. Iya, jadi udah banyak merek juga, udah banyak varian juga untuk Pampers Baby ya. Jadi jangan ambil yang ukuran S, Mam. Di bawah S itu masih ada newborn. Iya, masih ada nih Mbak. Iya. Oke, Kanisa, kira-kira setelah perlengkapan mandi masih ada yang diperlukan lagi nggak? Ada dong, perlengkapan tidur kita belum bahas. Nah, untuk perlengkapan tidur tentu saja kita harus mempersiapkan bantal. Bantal juga udah ada banyak jenis, bantal biasa dan bantal kan. Bantal gulingnya juga, terus selimutnya juga. Untuk perlengkapan tidur sepertinya itu aja yang penting, bantal-bantalnya dan selimutnya. Terus untuk perlengkapan tambahan juga ada. Yang dibutuhkan tuh biasanya tuh tisu basah, jangan sampai lupa, itu dibutuhkan. Iya, yang kedua hospital bag, tas yang akan dibawa ke rumah sakit. Jadi buat mami yang mungkin usia kandungannya sudah 7 bulanan, sudah mengetahui jenis kelamin babynya, boleh nih mempersiapkan atau mencicil barang-barang yang sekiranya penting yang perlu dibawa ke rumah sakit. Biasanya tuh bedong-bedong, terus baju set, terus keperluan sabun-sabun mandi dan selimut-selimut. Nah, selain itu kapas bulat juga penting, cotton ball buat membersihkan kadang-kadang area kayak pupnya kan. Selain itu tusuk kering juga harus dipersiapkan untuk buat jaga-jaga kan. Perlengkapan tambahan, tas bayi sudah, terus ada lagi gendongan bayi juga boleh.
buat mam yang masih takut, buat atau takut pegel gitu takut pegel barangkali, nah boleh juga mempersiapkan gendongan bayi. Karena ibu-ibu juga pasti ada takut ya, takutnya untuk Iya, menggendong anaknya. secara langsung atau takut Baru belajar begitu. pokoknya sekarang pokoknya buat mam baru nih nggak perlu takut, karena kenapa sekarang tuh sudah apa ya, jauh lebih memudahkan. Sudah canggih banget, sudah Iya, banyak banget ya, variasi. yang bisa membantu ibu-ibu. Oke Vanessa, masih ada nggak tambahan-tambahan lainnya yang paling penting dan paling utama yang perlu disiapkan bayi? Kan sudah banyak banget yang Nah, yang paling Vanessa sebut tadi. ya, yang paling utama kan sudah saya sebutkan seperti perlengkapan pakaian, perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, dan perlengkapan tambahan. Mungkin untuk ibu-ibu, untuk dirinya ya, kebutuhan ibunya sendiri kira-kira apa? Nah, untuk kebutuhan ibu sendiri boleh menyediakan pakaian, ini, apalagi namanya ini, BH menyusui, bra menyusui. Nah, boleh mempersiapkan paling tidak 3 pasang atau tergantung ibunya lagi sih. Nah, BH menyusui sudah itu gurita ibu atau stagen ya. Boleh juga. Sekarang juga stagen tuh sudah banyak macam. Sudah ada yang langsung 3 katan, yang sudah full coverage dari bawah payudara sampai dengan bawah tali pusat kan. Jadi banyak juga jenis untuk stagen atau gurita. Jadi Sudah sangat memudahkan sekali ya iya. Vanessa. Jadi pintar-pintarnya mama lagi nih untuk memilah kira-kira apa yang dibutuhkan untuk perlengkapan ibunya. Sudah itu kadang-kadang juga serum barangkali kan untuk nipple yang ibunya yang menyusui langsung kan. Nah, boleh mempersiapkan serum juga atau serum untuk kan kadang-kadang kan muncul stretch mark kan saat hamil. Boleh juga mempersiapkan untuk serum stretch mark. Wah, kira-kira apa lagi Vanessa selain itu yang mungkin sangat-sangat diperlukan? Untuk yang sudah saya sebutkan tadi sebenarnya udah banyak nih yang udah penting-penting banget yang harus betul-betul dipersiapkan seperti pakaian, perlengkapan bayi, dan udah saya sebutkan juga untuk tambahan-tambahannya kan. Oke, kira-kira itu saja ya Vanessa. Baik, terima kasih Vanessa atas informasinya yang sangat lengkap banget dan sangat mudah dicerna dan dimengerti. Semoga ya. Jadi buat mama mungkin yang masih bingung atau yang masih mau mempertanyakan tentang keperluan-keperluan atau barangnya ini penting nggak atau harus nggak dibeli, boleh di komen juga Mam. Nanti admin kita yang akan balas. Kita Betul nanti ya sekali. Bisa di komen. di komen aja. Terus bisa datang juga ya di offline-nya langsung. Iya, Offline bisa datang store di ya. offline store Sanyata Laut Perintis. Selain itu karena mungkin barangkali Mam yang terhalang jarak dan waktu, boleh Pesan di Shopee dan ya Tokopedia-nya. Iya, nih Nanti kita bawah tulis di nih. sini di bawah. Selain itu boleh juga langsung join di Instagram ya. Kita ya Sanyata Laut Baby. Oke, sekira ini saja dulu pembahasan kita perlengkapan bayi untuk calon ibu nih. Next time kita akan membahas lagi yang lebih dalamnya lagi nih Iya. untuk ibunya. Untuk ibunya atau perlengkapan MPASI kan. Jadi nantikan video-video kita selanjutnya. Dan Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share.